diam, nggak berani gitu ya. Bahkan dulu ada komedian yang menjelekkan Pak Habib Rizik itu sama TV-nya langsung di-cut kontraknya gitu ya, karena wave-nya besar. Tapi sejak saat itu, sejak kasus chat mesum itu yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu sentimen masyarakat mulai berbalik. Dan perlawanan terhadap Pak Habib Rizik itu mulai menguat. Dan bukan hanya di antara para pendukungnya atau orang yang mengamatinya, Pak Habib Rizik sendiri ini langsung umroh dan nggak pulang-pulang lagi selama 3,5 tahun. Dari Indonesia kabur ke Saudi, kemudian nggak balik lagi gitu. Ini cukup unik kasus di sini, karena gini Baraya, Pak Habib Rizik itu relatif tidak takut sama penjara gitu. Jadi berkali-kali beliau itu mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, kemudian berhadapan dengan aparat kepolisian, berkali-kali masuk penjara juga dan lain sebagainya. Beliau tuh teguh. Tapi untuk kasus ini, beliau tuh langsung nampaknya ya dalam bacaan saya, beliau itu ngedown dan akhirnya umroh ke Saudi dan nggak balik lagi 3,5 tahun lamanya. Nah, ya inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang yang mencaci maki, orang yang anti terhadap Pak Habib Rizik itu semakin menguat. Karena yang mendukung Pak Habib Rizik itu nggak ada cantolannya ke siapa gitu, karena di Saudi Arabia gitu. Semuanya dipegang oleh tokoh-tokoh FPI yang memang tentu saja karismanya tidak sekuat Pak Habib Rizik. Tapi bagaimanapun Pak Habib Rizik akhirnya kembali tanggal 10 November 2020. Apa yang terjadi di situ? Langsung bikin kasus lagi. 2020 itu kan lagi COVID. Ada protokol kesehatan. Pak Habib Rizik pulang, kemudian diketahui mengumpulkan massa dalam kondisi beliau sendiri sedang kena COVID. Di tengah wabah gitu. Nah, maka di sini Pak Habib Rizik itu punya 2 gugatan. Digugat 2 kali. Nah, yang pertama itu adalah kebohongan publik. Bahwa Pak Habib Rizik itu mengakunya tidak COVID, padahal COVID. Bahkan beliau sampai merekayasa urusan administrasi sebuah rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik jelas melanggar protokol kesehatan. Nah, ini terjadi lagi dramanya, ribut lagi, chaos lagi, berantem sana-sini, dan lain sebagainya. Itu 10 November, 7 Desember, ada kejadian yang bikin nahas lagi. Yaitu apa? Pak Habib Rizik dikejar-kejar sama polisi, yaitu gara-gara soal protokol kesehatan dan sebagainya itu, dikejar-kejar, kemudian terlibat kebut-kebutan seperti di film Fast and Furious gitu. Terus ya terjadi itu sampai akhirnya 6 orang pengawalnya ditembak polisi. Kata polisi itu sudah bagian dari protokol karena si tersangka melawan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ya dalam persidangan yang alot dan sebagainya akhirnya terbukti ya memang polisi melakukan tindakan yang berlebihan pada waktu itu. Dan yang cukup aneh dari situ adalah CCTV-nya pas di lokasi kejadian itu rusak karena kehujanan. Jadi Baraya, pada akhirnya kita nanti belakang-belakang akan ketahuan bahwa masalah CCTV itu adalah masalah yang lumrah kalau misalkan ada apa-apa yang berhubungan dengan polisi. Tragedi Kanjuruhan, berapa ratus orang yang meninggal. Itu disinyalir gara-gara polisi yang salah mengambil tindakan. CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Vina Cirebon, CCTV-nya nggak kepake. Kemudian kasus Pak Ferdi Sambo, CCTV-nya dimanipulasi dan kemudian hilang entah kemana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan atau kasus polisi yang ngebun itu juga ternyata CCTV-nya hilang. Jadi pada akhirnya ketahuan belakangan bahwa kalau misalkan kita punya urusan dengan kepolisian, CCTV yang dimainin gitu. Nah, tapi pada waktu itu sentimen masyarakat terhadap kebencian masyarakat terhadap Pak Habib Rizik sudah menjadi sangat kuat dan akhirnya walaupun polisi diduga melakukan tindakan yang berlebihan dan ada sedikit rekayasa di situ, publik tetap justru malah mendukung kepolisian pada waktu itu dan Pak Habib Rizik benar-benar kecewa, benar-benar marah karena ada anak buahnya, karena ada anggota dari FPI itu dimatikan, diteleportasikan ke akhirat dengan cara yang sangat menyakitkan gitu. Tapi sekali lagi pada waktu itu kutukan Ahok belum berakhir gitu. Jadi udah mulai dari chat mesum, kemudian ada kasus lagi, ada kasus lagi, ada kasus lagi, bertubi-tubi terhadap Pak Habib Rizik sampai akhirnya tanggal 30 Desember, berarti sekitar 22 hari setelah kejadian itu, 30 Desember Pak Mahfud MD membubarkan secara resmi FPI. Jadi sudah tidak lagi memiliki kekuatan secara formal. Pak Habib Rizik pada waktu itu masih aja berretorika, bercerita bahwa tidak apa-apa dibubarkan FPI karena kita bisa bikin lagi dan seterusnya. Tapi ternyata rencana pemerintah itu memang sudah cukup
terhitung dengan kalkulasi yang sangat matang. Karena ketika FPI itu berencana mau dibangunkan lagi, dan dibangunkan lagi ya memang bangun sendiri gitu ya, pakai nama apa segala rupa, tapi udah tidak memiliki kekuatan. Karena apa? Karena Pak Habib Riziknya sudah tidak lagi memiliki karisma yang besar seperti sebelumnya. Kemudian Pak Munarmannya ditangkap atas dasar pendukungan terhadap terorisme, dan ada videonya terbukti gitu, dukungan terhadap terorisme. Kemudian Pak Babe Haikal entah bagaimana belakangan itu juga akhirnya berpihak pada pemerintah gitu, dan seterusnya. Ada cerita, ada narasi bahwa Pak Babe Haikal itu sejak awal memang ditempatkan di FPI, di sekitaran FPI, di sekitaran Habib Rizik itu sebagai agen, sebagai mata-mata, tapi kita tidak ketahui gitu ya. Cuman itu mau omon-omon aja di sekitaran orang-orang FPI gitu. Nah, tapi intinya FPI sejak saat itu sudah tidak lagi bisa bersuara, sudah tidak lagi bisa berpendapat, benar-benar mati. Dan yang